Awalnya kira-kira berapa sih Bang habisnya dulu? Itu kurang lebih 100 juta ya. Barang itu nggak jalan, hitungannya berapa bulan Bang ada di konter? Dari hobi itu jadi lebih memperkuat keyakinan saya. Teman-teman, kali ini Coach Nanda sedang berada di Pasar Batu, Rawabening, Jakarta Timur. Pada kesempatan ini, Coach Nanda akan mewawancarai seorang pengusaha batu. Sudah berjalan lebih dari 12 tahun. Yuk teman-teman, kita kulik apa aja sih ceritanya Bang Aris yang bisa bertahan sampai saat ini. Siang Bang Aris. Siang, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Terus terang, saya baru pertama kali nih ke lokasi ini nih. Iya. Tidak tahu bahwa ternyata batu itu ada standnya, ada banyak pernak-pernik orang yang jual dan banyak sekali ternyata yang minat ya terhadap batu ya. Iya, banyak. Boleh dong cerita awal mulanya gimana? Dengar-dengar hobi ya? Iya. Awal mulanya sih saya dulu hobi ya, dari remaja lah. Dari remaja, Iya, remaja dari itu tuh remaja. hitungannya apa? SMA? Ya sebelum SMA, sekitar SMP ya, udah hobi batu ya. Terutama saya tuh sukanya batu akik ya. Nah dari remaja itu saya hobi, malahan sering ke Pasar Rawabening ini dulu dulu. Sebelum punya konter ini dulunya suka main di sini. Suka main ke pasar ini, Rawabening dulu ya. Berarti belum sebagus ini dong ya? Belum. Masih tradisional kali ya? Masih tradisional gitu. Belum tertata rapi lah. Hobi dari remaja itu ya sampai sekarang masih menyukai perbatuan khususnya akik. Sebenarnya batu itu ada berapa macam sih? Ada batu akik. Ya, batu akik. Kalau batu akik itu jenisnya kan dari kebanyakan lokal ya. Oh, kita bilangnya lokal batu akik dari itu. Indonesia lah ya. Dari Indonesia. Selain batu akik banyak juga batu-batu mulia. Oh, ada lagi batu mulia. Kalau batu mulia tuh biasanya dari negara lain ya. Oh, dari impor berarti? Ya, impor. Berarti ada sertifikatnya dong, Bang? Iya, ada sertifikatnya, ada suratnya. Asal negara batu itu jelas gitu ya. Jelas, ada di surat sertifikat itu. Dari ukurannya, dari warnanya, dari jenis batunya, dari asal negaranya mana. Itu kalau kita ke lab nanti keluar sertifikat. Di situ udah lengkap lah. Tapi itu biasanya batu-batu mulia ya. Kalau batu-batu mulia itu contohnya tuh kayak batu safir, batu jamrut, batu rubi. Itu biasanya batu-batu jenis mulia tuh ya batu itu yang saya tadi bilang. Kalau batu akik sendiri ada sertifikatnya nggak? Sebenarnya kalau dulu sih belum ada ya. Kalau batu akik itu dulu belum ada sertifikatnya ya. Tapi dengan perubahan keadaan gitu ya, zaman gitu ya. Zaman kesini-sininya ada. Kebanyakan batu akik itu sendiri dari Pulau Jawa kah atau dari seluruh Indonesia menghasilkan batu akik? Alhamdulillah dari seluruh pulau Indonesia. Oh, ada ya? Ada ya. Apalagi waktu tahun kemarin waktu booming, itu seluruh Indonesia tuh mengeluarkan hasil batunya, kekhasannya ya. Kekhasan batu-batu aslinya masing-masing di daerah mereka gitu. Ya, ada jenis batu kayak bacan, batu Garut, udah gitu batu dari daerah Jawa, gitu Kecubung, ya. Kalimantan, atau batu Kalimaya dari Banten ya. Gitu. Sebenarnya peminat batu ini kebanyakan laki-laki kah, perempuan kah, atau sama aja sebenarnya di dunia perbatuan ini? Kalau dulu sih ya banyaknya laki-laki ya. Oh, laki-laki. Dulu ya. Tapi pas tahun berapa ya waktu booming tuh 2014 ke sana, perempuan juga banyak yang menyukai sudah batu. Mulai berpikir sebagai perhiasan ya. Sebagai bagian dari bagian perhiasan ya. Awalnya kira-kira berapa sih Bang habisnya dulu? Ini sih memutuskan untuk berinvestasi di hobi yang menjadi bisnis ini? Iya.
Ini sebenarnya sih saya waktu itu kurang lebih 100 juta ya sama tempat. Tahun 2010 ya. Oh, duh. Sebelum pandemi jauh tuh ya. Sebelum pandemi jauh. Luar biasa. Ini meja sama ya mungkin sama semuanya lah, sama modalnya ya kurang lebih 100 juta waktu itu saya beli. Tapi dalam menjalani hobi yang menjadi bisnis ini, Bang, kendala-kendalanya apa sih? Kalau kendala sih ada aja ya. Apakah susah cari barangnya atau enggak barangnya mandek atau gimana? Ya. Kalau kita alami sih pernah barangnya mandek ya. Pernah, itu pasti pasti kan usaha apa aja pasti pernah lah mengalami barangnya nggak jalan atau mandek ya di tengah jalan. Nah, barang itu nggak jalan, hitungannya berapa bulan, Bang, ada di counter? Misalnya kalau lebih dari 3 bulan dibilang mandek, apa lebih dari 6 bulan? Gimana sih di sini? Sebenarnya sih kalau menurut saya kalau kurang lebih sebulan itu udah termasuk mandek ya. Sebulan termasuk Iya. mandek, berarti cepet dong, Bang, di sini perputaran batu. Iya cepat. Jadi sebenarnya waktu tahun 2010 sudah dagang di sini itu penjualan atau pemasaran batu tuh alhamdulillah normal ya. Standar ya. Jadi peminat konsumennya juga masih baik yang menyukai. Cuman dengan seiring waktu pas kemarin booming, emang itu kan booming tuh ya. Booming. Nah, dari booming itu pas kesininya kan dia perbatuan agak sepi ya, menurun gitu. Apalagi dengan dampak adanya pandemi. Itu sangat pengaruh juga ke bisnis ini ya. Karena ini hobi sih. Iya, hobi. Kalau menurut Bang Aris sendiri nih, kira-kira apa sih yang bikin Bang Aris bertahan tetap di bisnis ini gitu? Emang dari awalnya saya kan hobi. Nah, itu dari hobi itu jadi lebih memperkuat keyakinan saya di bidang perbatuan. Ya insya Allah nanti mungkin ke depannya juga nanti perbatuan akan maju kembali ya. Maju kembali ya. Bang Aris, kalau kita boleh tahu nih, di-share nih sedikit, bagus nggak sih omsetnya nih jualan batu ini? Kalau yang saya jalani alhamdulillah bagus ya. Ini kan usaha ini kebetulan saya punya anak ya, punya keluarga, punya anak. Dari biaya sekolah saya kan ada keuntungan terbantu dengan usaha perbatuan ini. Di sini pun ada komunitasnya ya, Bang Aris? Ada komunitasnya di sini. Di sini kan ada ketua pedagang batu namanya Puspa Cakra ya. Itu ada ketuanya, itu ada anggotanya. Nah, kadang-kadang mereka saling support ya, berarti saling support. Kadang-kadang mereka membuka pameran. Nah, ikut pameran tuh batu. Nanti. Iya, ikut. Bang, tadi kan sempat disinggung dari hasil jualan ini, usaha ini bisa bantu sekolah gitu ya, bisa membantu perekonomian keluarga gitu. Keluarga. Nah, boleh dong di-share sedikit kira-kira udah dapat apa aja sih dari bisnis ini? Kalau saya sih alhamdulillah sudah kebeli kendaraan ya. Oh, alhamdulillah ya. Jadi saya mungkin motor ya. Motor, oh iya, alhamdulillah motor. Ya. Udah gitu selain itu dari biaya-biaya anak sekolah, ya, biaya rumah tangga, alhamdulillah dari hasil ini terbantu. Kalau dari usaha batu ini sendiri, bentuk nabungnya itu apakah dibelikan barang lagi atau memang misalnya gini, pokoknya berapapun usaha dari batu ini hasilnya, misalnya 20% saya tabung, baru yang 80%-nya di situ beli batu lagi, di situ menambah atau membantu keuangan keluarga, itu gimana cara ngaturnya? Ya. Jadi kalau dari hasil dari usaha batu ini mungkin hasilnya kita putar lagi untuk membeli barang. Oh. Iya. Jadi masuknya hasilnya ke barang lagi. Oh. Jadi biar berputar terus hasil usaha batu ini ada keuntungan kita beli lagi ke barang.
dicari apa yang ngehits gitu ya yang sekarang hit, ya. yang kita pilih kira-kira lagi rame nih batu akik apa, Permintaannya apa gitu. konsumen banyaknya ke jenis apa atau ke warna apa. Berarti kan bisnis ini menjanjikan gitu loh. Iya, kebanyakan justru di sini pemain lama ya. Jadi udah ada turun-temurun juga. Oh, dari kakeknya, Iya, bapaknya dari kakeknya, gitu ya. bapaknya, sampai ke anaknya. Sekarang anak yang megang meneruskan usaha orang tuanya. Malah mereka ada yang berkembang lebih luas lagi kan. Saya sungguh luar biasa loh. Baru kali ini sih saya memang ke pasar batu seperti ini ya. Tapi ternyata saya juga lihat sekeliling saya tuh para penjualnya tuh wajahnya tuh excited gitu loh. Apa ya, mungkin mereka beranjak dari hobi ya. Jadi kelihatan tuh wajah-wajah mereka tuh wajah-wajah optimis gitu loh sebagai pengusaha batu gitu loh teman-teman. Saya perhatikan di sini tuh banyak sekali toko yang buka ya. Nah, yang mau saya tanyain tuh, ini kan udah endemi nih kita istilahnya ya. Kira-kira ada nggak sih semangat dari komunitas di sini untuk memajukan lagi perbatuan khususnya di Rawabening ini? Oh, itu jelas ada ya. Ada program-programnya ya. Salah satunya mungkin kita mengadakan open pameran-pameran ya. Itu salah satu untuk memajukan ke depannya dalam perbatuan di Indonesia. Ini kan berangkat dari hobi ya. Iya, nah, kalau iya. berangkat dari hobi itu kan kadang jualannya juga nggak realistis ya, harganya ya. Misalnya gini, misalnya mungkin Bang Aris punya batu harganya anggaplah 100.000 nih modalnya. Itu mungkin nggak dijual sampai 1 juta. Oh, itu mungkin aja. aja. Ya mungkin aja. Soalnya kalau dari harga sebenarnya kita nggak ada apa ya, Price list gitu patokan. nggak ada patokan. Kalau mau buka harga tidak ada patokan ya. Soalnya mungkin kalau orang udah senang, udah hobi, mungkin berapapun dia beli. Berarti memang luar biasa ya marginnya ya. Margin keuntungan itu luar biasa gitu. Iya. Berarti misalnya nih ada batu yang sedang ngehits nih gitu kan. Ternyata modalnya dari modal tuh bisa kita jual sampai 10 kali lipat ya. Iya, bisa. Dan itu sah-sah aja ya. Iya, bisa sah-sah aja itu. Dan itu dibeli lagi sama orang ya. Iya. Iya. Kadang-kadang kan ada orang pesan batu ini. Nah, ternyata orang yang pesan ini ternyata ada yang minat lagi. Itu kan sama dia dinaikin lagi harganya. Itu sah-sah aja itu. Dari awal ke kita segitu, nanti sama dia dipasarkan lagi di luar atau ke temannya atau kerabatnya, itu sah-sah aja dengan harga berapapun dia buka. Berarti margin itu kalau untuk hobi sebagai pembeli mah udah nggak ada batasnya ya, selagi dia aduh kayaknya ini barang gue seneng banget nih gitu. Iya, betul. Bang Aris, boleh dong Coach Nanda dikasih kisi-kisinya gimana sih tetap bertahan di bisnis ini gitu, maksudnya kasih motivasi untuk semua yang akan nonton nih acara Coach Nanda gitu. Gimana sih tetap bertahan dan survive di bisnis yang didasari hobi gitu. Ya, untuk teman-teman penghobi batu ataupun pengrajin ataupun pengusaha pedagang ya, khususnya di perbatuan, tetap optimis ya kita. Yang penting kita berusaha, jalani, dan ada kesabaran ya. Ada kesabaran dalam bertahan ya. Dalam bertahan untuk menyikapi keadaan yang sekarang ini ya. Soalnya kan pandemi masih ada ya. Biarpun udah endemi ya. Walaupun udah endemi kan mungkin masih ada ya. Ya kita tetap jalani aja, berusaha dan bersabar untuk yang komunitas perbatuan tetap menjaga komunitas itu supaya di perbatuan, khususnya perbatuan di Indonesia nih, batu apa aja tetap maju. Bang Aris terima kasih ya atas waktunya dan kesempatannya untuk Coach Nanda
untuk mengulik bisnis batu ini, unik bisnis ini karena berdasarkan hobi ya, dan nggak umum, maksudnya bukan bisnis yang bisa ditemui di banyak tempat gitu kan, hanya tempat-tempat tertentu aja gitu.